Cerita kali ini berjudul Perempuan Kamar Sebelah. Cerita ini aku alami tahun 2018 awal. Saat itu aku masih berprofesi sebagai DJ. Waktu itu aku dapat job di salah satu klub di daerah Kalsel. BTW, kontrakku di sana 2 bulan. Singkat ceritanya, aku datang ke kantor untuk tanda tangan kontrak dan urusan yang lain. Sebenarnya aku dapat fasilitas mes. Hanya saja aku dari dulu gak pernah mau tinggal di mes karena untuk keluar masuk kurang bebas. Jadi aku selalu cari kos. Aku googling dan sambil nanya temen. Akhirnya aku dapat kos yang menurutku itu nyaman. Lumayan gak terlalu jauh juga dari lokasi kerja dan langsunglah aku cek lokasi tersebut. Tempatnya nyaman dengan bentuk letter L dan terdapat 3 lantai. Singkat ceritanya, setelah aku mengecek dan ketemu dengan Pak Amir selaku penjaga kos, akhirnya deal untuk menempati kos tersebut. Barang-barang langsung aku masukkan ke kamar, dibantu sama Pak Amir untuk naik ke lantai 2 paling ujung. Gak ada yang aneh sama sekali, nyaman banget. Siang itu aku pesen makanan dan setelahnya langsung istirahat karena lelah seharian harus bolak-balik. Tiba-tiba aku terbangun karena ada suara piring pecah di kamar sebelah. Gak ada pikiran aneh-aneh, hanya bangun sudah maghrib dan langsung bergegas mandi dan kemudian makan sore. Ketika aku keluar kamar kos dan melewati kamar sebelah, entah kenapa aku berhenti tepat di depan kamar itu. Rasa penasaran dan kepo, kemudian aku tempelin telingaku di depan pintu kamar. Samar-samar terdengar suara televisi dan suara perempuan sesegukan saat itu yang membuat aku langsung merinding. Udahlah, kataku sambil melanjutkan langkahku. BTW di kos ini rata-rata pekerja dunia malam. Jadi setiap subuh ya lumayan ramai. Aku pulang sekitar jam 5 pagi, agak sedikit mabuk dan langsung kubaringkan badanku di kasur dan tertidur. Belum lama tertidur, aku langsung terbangun karena pagi itu aku merasa gerah sekali. Kok bisa, pikirku saat itu. Padahal AC udah paling dingin. Bersamaan aku bangun, samar-samar terdengar lirih suara perempuan menangis di kamar sebelah. Aku masih berpikir positif. Oh, mungkin tetangga sebelah baru pulang kerja terus mabuk. Terus ya jadi cengeng gitu bawaannya, pikirku saat itu. Karena sudah gak tahan gerahnya, aku langsung buka baju dan gak lama langsung tertidur lagi. Tengah hari aku terbangun. Kebetulan malam ini aku libur, jadi bisa santai di kamar kos. Rutinitas biasa, pesan makanan setelah perut mulai keroncongan. Kemudian abang Gojek itu datang dan mengetok pintu kamar. Sedikit basa-basi. Cantik bener bro, di kamar sebelah kayak artis, kata abang ojek. Emang iya pak, saya baru soalnya. Belum pernah ketemu, cuma pernah dengar suaranya doang, jawabku. Bener cantik, putih banget malah, kayak arah pucat. Saking putihnya tadi sekilas aku lihat dari jendela kamar tersebut, kata abang ojek. Ya sudah pak, aku lapar nih, nanti aja itu dipikirin, makasih ya pak, kataku mengakhiri. Oke, sama-sama, balas si tukang ojek tersebut. Sambil makan aku kepikiran, masa sih cantik banget, jadi penasaran. Selesai makan, aku mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengan tetangga kamar sebelah. Setelah semua urusan selesai, aku keluar kamar dan melangkah menuju kamar perempuan sebelah. Aku coba
mengetuk dengan dalih nanti anggap aja kenalan sama tetangga karena aku baru di sini. Cukup lama aku mengetuk pintu kamarnya, tapi gak ada jawaban. Kembali lagi terdengar suara TV, tiba-tiba aku ngerasa dilempar piring atau kaca dari dalam ke arah pintu. Brak! Kaget dong, masa ngajak kenalan malah kayak gini. Ya udah, balik ke kamar aja sambil ngedumel gak jelas. Lagi berbaring santai, tapi entah kenapa aku tertidur dan terbangun lagi dengan suasana seperti kemarin. Gerah banget. Terdengar lagi ada suara barang dibanting. Tak lama muncul suara duk, duk, duk. Seperti kepala sedang dibentur-benturkan ke dinding. Dari kamar sebelah. Disusul suara tangis yang lirih banget. Tiba-tiba berubah jadi ketawa yang melengking. Selanjutnya, apa yang aku lakukan? Gak ada. Aku cuma duduk di samping kasur, tepatnya di depanku, asal suara itu. Terdiam dan seakan menikmati peristiwa itu. Tapi di sisi lain, aku pengen lari, tapi aku gak bisa. Selang beberapa menit kemudian perempuan itu menangis dan diikuti tertawa dan tiba-tiba hening. Kemudian aku mendengar seperti ada suara dari kamar sebelah. Tolong kak, kakak kenapa diem aja? Tolong aku kak. Jantungku berdetak kencang, badanku kaku, kaget sekaget-kagetnya. Tiba-tiba lampu mendadak mati, aku langsung berlari keluar berusaha membuka pintu tapi kunci gak ada. Dengan kondisi kamar gelap, sembari meraba saklar lampu, aku tercekat mendengar suara itu berasal dari kamar mandi. Suaranya persis suara perempuan di sebelah kamar. Kak, kakak mau kemana? Ini kunci kamarnya sama aku. Seketika setelah dia selesai terucap, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah ada tepat di depan wajahku. Aku merasakan hidungku dengan hidungnya menempel. Yang kulihat waktu itu hanya mata merah dan bau busuk. Setelahnya semua menjadi gelap. Kemudian aku terbangun dengan posisi tertidur di lantai membelakangi pintu. Dengan posisi lampu yang masih mati. Lagi-lagi suara tawa perempuan itu muncul lagi. Dia datang dari belakang tembok kamar. Aku tahu karena suara tawa itu berada di belakangku. Aku hanya bisa menutup mata sembari sedikit mengintip. Yang kulihat hanya bagian bawah aja. Dia berbaju putih lusuh dan kakinya melayang. Mendekat, semakin dekat, dan tiba-tiba duk, duk, duk. Suara ketokan pintu kamarku oleh seseorang. Di saat bersamaan sosok itu menghilang bak di telan bumi. Kubuka pintu kamar sembari tanganku gemetaran. Di depan pintu ada Herdi dan Asep. Syukurlah batinku. Ternyata mereka hanya mengembalikan flash disk yang mereka pinjam dan langsung pergi. Tapi sebelum mereka pergi, mereka memberitahuku jika ada perempuan cantik di sebelah kamarku. Sama seperti kata tukang ojek tadi siang. Aku hanya diam tanpa bisa merespon setelahnya mereka pergi. Lagi-lagi tanpa ampun sosok perempuan itu muncul lagi. Entah apa salahku. Baru saja aku tutup pintu, lampu tiba-tiba mati dan muncul lagi suara yang berbeda dari yang tadi. Suara yang sangat mengerikan yang pernah aku dengar. Aku terduduk seperti meratapi nasib yang akan terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Sepersekian detik, lampu menyala membuat aku bisa melihat apa yang ada di depanku. Dia, perempuan berbaju merah dengan posisi merangkak ke arahku dengan muka tertutup rambutnya yang lusuh. Lampu kembali mati dan suara tawanya semakin mendekat. Aku tahu yang kuhadapi siapa, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Suaranya tiba-tiba hilang. Seketika
dia di depanku dan menarikku ke arah WC. Dan aku pingsan kembali. Aku bangun siang hari dengan luka cakar di kaki kananku dan badan demam. Kupaksakan hari itu juga pindah kos dibantu Pak Amir. "Kenapa pindah, Mas?" tanya Pak Amir. "Hehe, iya Pak, saya pikir-pikir jaraknya jauh juga dari tempat kerjaku," jawabku. Setelah selesai beres-beres dan sudah masuk koper, mobil jemputan sudah datang. Pak Amir membantu menaikkan barang. "Saya minta maaf Mas, saya tahu apa yang terjadi sama Masnya. Cuma saya nggak bisa cerita apa yang terjadi. Ini kesepakatan saya dengan pemilik kos ini," terang Pak Amir. Oke, mungkin sekian dulu cerita horor kali ini. See you next time.